Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya di channel Teguh Daily Vlog. Oke guys, kembali lagi bersama saya di segmen berita setiap hari. Oke guys, tentunya selamat sore buat para netizen ya. Yang lihat ini ya pagi, jangan pagi. Terus guys, guys, habis sholat aku ya guys. Nah, oke guys, kali ini saya akan memberitakan ya guys, memberitakan tentang ini guys, apa ya guys, makanan kadaluarsa masih bisa dimakan guys. Nah, ternyata ada syaratnya guys. Biasanya kan kalau kita makan makanan kadaluarsa itu kan gak boleh ya guys dimakan. Misalnya mas tanggal kadaluarsa kita beli tanggal 25, terus tanggal kita mau makan tanggal 25 kadaluarsanya, jangan, mungkin kalau gak kelewat tanggalnya gitu ya. Aku ngomong apa guys, misalnya kita bikin, kita beli tanggal 25, kadaluarsanya besok, nggak boleh dimakan sudah guys. Malamnya tuh nggak boleh, jam 12 tuh nggak boleh sudah ya, karena ya itu yang kita jelasin di sini ya guys. Ini aku niatnya sharing aja buat netizen yang di rumah, semoga beritanya ini bermanfaat ya. Aku langsung bacain ya. Makanan kadaluarsa seringkali ada di ada di dapur dan berakhir dibuang guys. Padahal makanan kadaluarsa masih bisa dimakan asal memperhatikan hal ini guys. Menemukan makanan yang sudah kadaluarsa mungkin sering dialami banyak orang. Perhatikan faktor berikut ini untuk menentukan apakah makanan tersebut masih layak dikonsumsi atau benar-benar harus dibuang guys. Tidak semua orang memiliki cukup waktu untuk memeriksa seluruh bahan makanan yang ada di dapur. Sebagian mungkin hanya memeriksa bahan-bahan makanan yang sering digunakan saja. Tak jarang ketika ingin menggunakan bahan makanan tertentu, ternyata produk itu sudah melewati masa kadaluarsanya guys. Faktanya tidak semua makanan yang telah kadaluarsa harus langsung dibuang guys. Beberapa makanan yang kadaluarsa masih bisa dikonsumsi asal memperhatikan beberapa faktor-faktor tertentu gitu ya. Ternyata di makanan kali ini ada makanan yang bisa dikonsumsi waktu tanggal kadaluarsanya sudah habis, dan ada makanan yang gak bisa dikonsumsi meskipun kalau sudah tanggal kadaluarsanya sudah habis. Nah, yang pertama adalah tanggal kadaluarsa. Nah, saat menemukan bahan makanan yang sudah tersimpan lama pada rak di dapur, maka kembali tanggal kadaluarsanya jika ada, dilihat maksudnya guys. Apakah itu benar-benar tertulis tanggal kadaluarsa atau expired date, atau hanya baik digunakan sebelum guys, atau before guys. Kemasan yang mencantumkan informasi digunakan baik sebelum tidak mengartikan bahwa makanan tersebut sudah tidak layak makan jika telah melewati tanggal yang tertera guys. Hanya saja kualitasnya sudah berkurang. Gitu. Aku udah berita ini jadi manfaat guys buat aku. Hal ini sama seperti tanggal produksi dan tanggal batas penjualan sebuah produk. Tanggal produksi menunjukkan waktu pembuatan dan batas penjualan menunjukkan kapan produk tersebut harus keluar dari susunan rak di toko. Tuh guys. Oke, aku lanjutin ya guys. Lewat guys. Yang kedua adalah durasi terlewatnya tanggal kadaluarsa guys. Jika kamu menemukan bahan makanan yang telah terlewat 1-2 hari dari tanggal kadaluarsa, jangan langsung dibuang. Beberapa makanan masih layak makan dan aman untuk dikonsumsi selama 1-2 hari guys, setelah melewati tanggal kadaluarsa. Jika kamu menemukan makanan tersebut masih dalam kemasan yang tertutup rapat, kamu bisa memeriksanya terlebih dahulu. Pastikan tidak ada tekstur yang berubah. Nah, jika makanan mulai mengeluarkan bau yang tidak sedap guys, berair atau rasanya mulai menjadi asam, hal ini menandakan makanan tersebut sudah benar-benar rusak. Dalam kondisi seperti ini makanan harus segera dibuang gitu guys. Dan yang ketiga adalah jenis makanan guys. Nah, ternyata jenis makanan ini juga mempengaruhi juga guys. Setiap jenis makanan memiliki daya tahan yang berbeda-beda. Sekotak biskuit akan sangat berbeda dengan sekaleng ikan tuna guys. Tempat penyimpanan serta keadaan kemasan yang masih tertutup rapat atau telah terbuka juga menjadi hal yang harus diperhatikan. Untuk bahan makanan kering, selama kemasan masih tertutup rapat,
maka masih dikatakan aman dan layak dimakan guys. Sedangkan untuk bahan makanan segar sudah terbuka ataupun masih tertutup, kita itu harus memeriksanya guys. Pastikan belum ada perubahan yang signifikan yang menjadi tanda kerusakan pada makanan tersebut. Nah, guys, kita lanjut lagi. Yang keempat adalah yang keempat adalah periksa bentuk fisiknya guys. Nah, dalam beberapa kasus ada jenis makanan yang tanda kerusakannya tidak bisa dilihat secara langsung oleh mata guys. Nah, kalau kita mesen gitu ya guys, kadang kan ada kayak penyokan sedikit, terus kayak ada grisik-grisiknya gitu loh guys. Nah, sedangkan sebagiannya akan sangat mudah untuk dideteksi apakah sudah rusak atau belum guys. BPOM Amerika Serikat atau USDA merekomendasikan untuk memeriksa dengan benar makanan yang sudah melewati tanggal kadaluarsa. Perhatikan dengan baik dari bentuknya, teksturnya, dan perbedaannya dengan keadaan sewaktu masih segar guys. Misalnya jika kamu menemukan daging yang sudah lama tersimpan, jika kamu menemukan warnanya sudah berubah atau mulai mengeluarkan lendir, sebaiknya jangan makan daging tersebut guys. Cuk dipangan guys, misalnya menemukan daging guys kayak sudah dipangan aja. Kok bahaya guys, cacingan. Nah oke guys, kita lanjut ya guys. Ini yang terakhir ya guys dari berita ini adalah yang kelima, yaitu minimalisir sampah makanan guys. Apa itu? Kita lihat aja. Hampir semua orang akan panik dan langsung membuang semua makanan yang sudah melewati tanggal baik digunakan sebelum guys. Nah, padahal beberapa makanan masih banyak layak makan dan aman untuk dikonsumsi. Nah, permasalahan seperti ini yang juga menjadi penyebab menumpuknya sampah makanan di dunia guys. Nah, ini guys yang paling penting untuk kita perhatikan nih guys. Nah, limbah makanan telah lama menjadi masalah yang sangat sulit diatasi dan terus bertambah dari tahun ke tahun guys. Oh, berarti dari tahun lalu itu nambah sedikit, tambah banyak lagi guys. Nah, solusinya yang bisa dilakukan adalah dengan menyortir kembali bahan makanan yang akan dibuang guys. Cara lainnya bisa juga dengan hanya membeli bahan makanan yang direncanakan dan diterapkan teknik menyimpan first in first out, atau yang disimpan duluan harus digunakan terlebih dahulu guys. Nah itu guys. Oke guys, jadi kita bisa belajar ya guys bahwa tidak semua makanan itu memiliki apa ya guys, yang memiliki kelemahan ya guys. Apa ya maksudnya ya, tidak semua makanan itu beda, semua makanan itu beda-beda guys. Ada yang setelah digunakan itu setelah tanggal kadaluarsa itu masih baik digunakan ya guys, tapi khasiatnya itu berkurang gitu loh guys bagi tubuh, dan ada yang nggak bisa digunakan sama sekali guys. Nah, jadi kita tahu gitu guys. Nah oke guys, mungkin gitu dulu video kali ini guys. Semoga berita ini bermanfaat buat para netizen. Jangan lupa subscribe channel ini. Oke, saya tunggu dari vlog. Nantikan video-video selanjutnya, oke, yang menarik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Yeah.